Oke semuanya, kali ini kita akan berbicara mengenai store prosedur. Store prosedur seperti namanya sendiri merupakan suatu prosedur ataupun kumpulan prosedur yang disimpan dalam database. Apa yang bisa dilakukan oleh store prosedur? Jawabannya banyak. Jadi simpelnya store prosedur ini memungkinkan kita pengguna untuk menyimpan suatu query, apalagi kalau misalnya kompleks buatnya, ketiknya panjang. Jadi store prosedur ini membantu kita supaya query itu dapat dieksekusi kembali tanpa perlu mengetik dari awal. Kita tinggal panggil prosedur ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Sekarang kita udah di dalam command prompt. Kita juga udah connect sama MySQL-nya. Jadi langsung aja. Di sini udah disiapin database namanya TBD, kita use TBD. Oke, kemudian ada juga disiapin tabel barang. Jadi kalau misalnya kita select all from barang. Nah, di sini kita punya tabel ID tabel barang, isinya ID barang, nama, stok terjual dan sisa. Nah, jadi misalnya kita mau buat store procedure untuk ngelakuin query ini. Jadi kita tinggal pertama ganti dulu delimiternya. Jadi misalnya atau kalau mau dolar juga bisa bebas. Kemudian kita langsung create procedure. Jadi untuk buat store procedure itu kita harus ketik create procedure. Kemudian nama prosedurnya, misalnya kita mau bikin namanya show barang. Nah, parameternya nggak usah, kosongin aja. Kemudian kita begin. Jadi query yang di bawah begin ini adalah query yang disimpan di dalam prosedur show barang kita. Jadi kita mau dia select all from barang and. Jadi si query-nya itu adalah select all from barang, kemudian ditutup. Jadi kalau misalnya kita simpan, query oke. Nah, jadi untuk kita ngecek apakah kita udah buat prosedurnya dengan benar, kita coba call nama prosedurnya yaitu show barang, parameternya kosongin. Karena kita ganti delimiternya tadi pakai ini, jadi kita pakai atau. Nah, jadi store prosedurnya berjalan dengan baik. Nah, apakah store prosedur hanya sebatas ini, query-query simple? Tentu saja tidak. Jadi kita misalnya mau bikin dia untuk insert data, bisa juga. Misalnya create procedure, namanya misalnya input barang. Nah, kita butuh parameter input tentunya supaya kita bisa masukin data. Misalnya namanya in ID untuk nyimpan ID barang, untuk nyimpan variabel yang akan dimasukkan ke dalam ID barang. Tipe datanya integer, kemudian in nama dengan tipe data varchar 20. Kemudian misalnya kita juga mau isi stoknya, in stock, tipe data integer, sama terjual, in terjual, tipe data integer. Nah, jadi setelah ini kita udah set parameter yang dibutuhkan, baru kita mulai begin insert into barang. Field yang ingin diisi apa aja, yaitu dari barang, nama, stok sampai terjual aja, sisa nih nanti aja untuk contoh satu lagi. Nah, jadi di sini
ID barang, kemudian nama, stok, dan terjual. Nah, kemudian values yang akan disimpan itu berdasarkan inputan pengguna pada parameter-parameter yang udah kita buat ini. Nah, jadi kita tinggal masukin in ID, kemudian in nama, in stock, dan in terjual. Titik koma n. Jadi kita bakalan masukin data ke tabel barang pada field 4 ini kecuali sisa dengan value berdasarkan parameter yang udah kita set di sini, in nama, in stock, in terjual, sama in ID. Oke, query oke. Kita ganti dulu delimiter titik koma. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil prosedurnya call input barang dengan parameter pertamanya itu untuk isi ID, misalnya ID-nya ID 5, kemudian namanya papan, stoknya misalnya ada 10 dan sudah terjual sebanyak 2 piece. Nah, query OK, one row affected. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil select all from barang dengan store procedure yang udah kita buat tadi, call show barang. Nah, jadi kita udah pakai dua prosedur kita, yaitu call input barang dengan menginputkan data 5, papan 10 sama 2. Kemudian kita panggil untuk tabel barangnya dengan call show barang ini. Jadi di sini kita udah masukin ID barangnya 5, namanya papan, stok 10, dan terjual 2. Tapi sisanya kita biarkan kosong gitu. Nah, selanjutnya misalnya kita mau juga untuk mengisi sisa ini berdasarkan stok dikurang terjual. Jadi kita tinggal buat aja. Pertama kita set dulu delimiternya, balik lagi. Kemudian create procedure. Namanya hitung sisa misalnya. Kita mau set parameternya pertama ID yang ingin diedit, tipe data integer. Nah, ini aja. Oke. Kemudian begin. Jadi update tabel barang. Kemudian kita mau dia set sisa berdasarkan stok dikurang terjual, where ID barang itu berdasarkan input pengguna yang udah disimpan di in ID. Jangan lupa titik koma baru kita end. Tutup dengan delimiter yang udah kita set. Query OK, udah dibuat prosedurnya. Untuk memastikan prosedur yang udah kita buat itu benar, kita panggil call hitung sisa dengan ID yang ingin kita ubah, yaitu yang kita pengen isi sisanya itu dengan ID barang 5. Jadi ID barang 5, kemudian tutup. Query OK, kita panggil prosedur kita show barang. Nah, jadi sudah diupdate sisa kita dengan kita masukin hitung sisa tadi gitu. Oke, jadi sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Dan juga coba-coba aja sendiri karena store procedure ini luas banget, kemungkinannya
bisa dipakai di berbagai query. Jadi kita misalnya nggak cuma sesimpel-simpel ini misalnya gitu kan. Bisa juga query panjang, nggak cuma satu query, bisa query misalnya 2, 3, 4, terserah kalian. Oke, selamat mencoba, happy coding.